Ada yang mengalami kesulitan, gemblengnya, manekungnya ada yang mengalami kesulitan apa tidak? Ada yang mengalami kesulitan nggak? Ada. Bagaimana kesulitannya? Maksudnya? Samadinya belum bisa lama, belum bisa netral, terus belum bisa apa lagi? Ada yang mengalami sama seperti itu? Enggak, saya bertanya, ada yang sama mengalami kesulitan sama seperti masnya ini? Ada? Enggak ada. Nah, sama. Samadhi itu adalah diam. Nah, diam ini wahyu pancalaku atau iman sebagai sikap, bukan sebagai sifat ya. Samadhi itu diam, samadhi itu bahasa Sanskerta. Kalau dimaknai samadhi itu diam. Lah, diam ini adalah wahyu pancalaku atau iman sebagai sikap. Hafal enggak apa wahyu pancalaku atau iman sebagai sikap? Hafal enggak jenengan? Itulah diam sesungguhnya. Ya. Artinya diam itu adalah sikap. Nah, diam itu sikap loh ya. Jadi diam itu bukan kelakuan ya. Bukan itu, bukan ini, bukan lain-lain, bukan. Jadi simpel, sebenarnya simpel saja. Diam itu sikap. Nah, sikap itu apa? Nah, dibaca di sana kan ada. Yang dimaksud sikap itu apa? Kan di sana ada. Ya. Wahyu pancalaku atau iman sebagai sikap. Nah, apa saja? Nah, itu diam. Kesimpulannya adalah diam. Artinya, diam atau samadhi adalah sikap yang tidak melakukan apapun. Secara simpel atau secara sederhana, dikarenakan samadhi atau diam adalah wahyu pancalaku sebagai sikap, berarti samadhi atau diam ini adalah sikap yang tidak berbuat apa-apa, yang tidak melakukan apa-apa. Paham belum? Jadi bukan masalah pikiran yang kesana-sana, bukan masalah duduknya bisa lama, bukan masalah duduknya nggak bisa lama, bukan masalah belum netral, bukan masalah sudah netral, bukan masalah itu. Jadi pikirannya kesana-sana itu kita bisa menyikapi dengan diam nggak? Atau pikirannya nggak kemana-mana, anteng, nah kita bisa menyikapi dengan diam apa tidak? Samadhinya bisa lama, kita bisa menyikapi dengan diam nggak? Samadhinya nggak bisa lama, bisa kita sikapi dengan diam nggak? Itu maksudnya, paham nggak? Jenengan? Ketika pinggangnya terasa pegel, bisa disikapi dengan diam nggak? Gitu loh. Ketika kakinya kesemutan, bisa menyikapi dengan diam nggak? Gitu loh. Itu maksudnya itu seperti itu. Jadi bukan prosesnya ya, bukan prosesnya. Apapun prosesnya, kita bisa menyikapi dengan diam apa tidak. Itu yang dimaksud samadhi.
Paham? Nah, itu kalau di sini. Kalau di luar sana, prosesnya itu kan enggak seperti yang di sini. Tapi kalau panjenengan selama di sini berlatihnya itu bisa ahli, nanti di luar juga bisa gitu. Ada tetangga ngomel-ngomel, bisa diam nggak sikap Pak? Bisa menyikapi dengan diam nggak? Ada teman membuli, bisa menyikapi dengan diam nggak? Ada orang marah-marah, bisa menyikapi dengan diam nggak? Ada orang jatuh, bisa menyikapi dengan diam nggak? Ada orang apapun bisa menyikapi dengan diam nggak? Itu kalau di luar. Nah kalau di sini kan tentang diri panjenengan sendiri. Pelatihannya tentang diri panjenengan sendiri. Ketika pikiran kita aneh-aneh, ketika pikiran kita kesana, ingat sana, bisa menyikapi dengan diam nggak? Ketika batin kita nebak-nebak, nyangka-nyangka, duga-duga, bisa menyikapi dengan diam nggak? Ketika pinggang kita terasa pegel, bisa menyikapi dengan diam nggak? Itu loh yang dimaksud samadhi itu gitu. Ya. Jadi bukan prosesnya, bukan kejadiannya. Sikap kita menghadapi proses, sikap kita menghadapi kejadian, mengalami kejadian itu bisa diam apa enggak? Itu loh semedi. Ya. Jadi ketika patrap, ketika bersama ngalamin apa saja, biarin aja. Nggak usah dipikirin, nggak usah dipusingin. Tinggal bagaimana kita menyikapi semua itu dengan diam. Itu toh, aslinya sederhana kan semedi itu. Semedi itu aslinya sederhana kan. Yang lain ada yang mengalami kesulitan. Bapaknya bagaimana tadi kesulitannya? Bapaknya dari mana? Oh, yang dari Bogor. Bareng ini ya? Nah, iya. Kesulitannya apa? Ya enggak. Justru harus segera diturunkan. Harus segera diturunkan. Bukan ditungguin. Kalau ditungguin namanya otak belum bersih. Nunggu otak bersih kan berarti kalau ditungguin. Yang lain ada kesulitan enggak? Kalau ingin mendapat klimaknya. Klimak apa itu? Yang sudah nggak ingat. Lah tadi barusan saya jawaban tadi. Bisa diam nggak jenengan? Nah, kalau panjenengan nggak bisa diam, dapat apa? Kan dapatnya capek. Mau dapat, mau enggak. Ketika dapat, bisa diam nggak sikapnya? Nggak dapat, bisa diam nggak kesifat apa sikapnya? Nah, rahasianya kan di situ. Makanya saya tekankan kan, ketika bersamadhi setelah melakukan patrap, diam. Berulang-ulang kali saya tekankan. Karena intinya itu di situ gitu loh. Intinya itu panjenengan bisa diam apa enggak, intinya gitu. Kalau panjenengan tidak bisa diam, maka Maha Suci yang akan diam. Kan diberi motivasi seperti itu kan? Nah, itu keputusannya sama jenengan sendiri. Panjenengan ingin Maha Suci yang diam apa jenengan yang diam, itu keputusan panjenengan sendiri. Jadi silahkan, saya tidak bisa maksa. Nah ya. Kalau panjenengan tidak mau diam, nanti Maha Suci yang akan diam. Nah kalau Maha Suci yang diam, mau ngapain jenengan? Itu rahasianya di situ. Mau mengalami apa, mau mengalami itu, biarin aja. Semuanya itu sikapi dengan diam. Gampang toh? Bagaimana kalau saya kasih motivasi? Sikapi dengan jurus monyet 1000. Nah, bisa nggak jenengan? Nah. Coba sikapi dengan jurus macan tutul. Bagaimana jenengan? Pusing jenengan disuruh nyikapi diam aja sebenarnya sudah. Ya,
disuruh menyikapi dengan tidak melakukan apa-apanya. Bagaimana kalau saya suruh menyikapi kejadian-kejadian dengan langkah 1000? Nanti kalau panjenengan bisa menyikapi apapun dengan diam, itu nanti sedikit-sedikit kebiasaan instruksi panjenengan akan sembuh. Kalau panjenengan bisa menyikapi apapun dengan diam, sedikit demi sedikit penyakit instruksi panjenengan itu akan sembuh. Penyakit protes itu akan sembuh. Itu kan penyakit itu. Penyakit ikut campur itu akan sembuh. Penyakit kepo, tahu kepo? Penyakit kepo itu akan sembuh. Penyakit membuli itu akan sembuh. Sedikit demi sedikit. Kalau panjenengan bisa menyikapi apapun dengan diam. Jadi banyak keuntungan yang akan kita dapatkan dari diam itu tadi. Paham? Yang lain ada yang mengalami kesulitan lainnya mungkin? Ada enggak? Ayo, ada enggak? Jangan diem aja, saya nanya. Ada? Enggak ada. Klik lo ya, tentang samadhi, klik lo ya. Jadi klik samadhi itu bukan sesuatu yang wah gitu loh, bukan. Justru samadhi itu sangat simpel dan sederhana. Jadi tidak seperti yang kita pikirkan selama ini bahwasanya semedi itu enggak seperti itu. Semedi itu adalah diam, tidak melakukan apa-apa. Ketika panjenengan sedang berjalan, enggak sedang duduk loh ya. Ketika panjenengan sedang berjalan, tapi panjenengan bisa menyikapi apapun yang terdengar, yang terlihat, yang tercium dengan diam. Sesungguhnya panjenengan sedang samadhi itu. Walaupun sedang berjalan itu. Paham nggih? Nah, jangan instruksi lagi. Kalau instruksi berarti sampean belum diam itu. Kalau protes berarti belum diam, belum samadhi itu kalau protes itu. Soalnya masih melakukan sesuatu kan? Kehidupan kita di dunia ini itu dimulai dari pertama kali kita membuka mata setelah beristirahat tidur di malam hari. Dan kehidupan kita di dunia ini akan berakhir ketika kita menjelang istirahat tidur di malam hari. Sesungguhnya kehidupan kita itu hanya itu. Waktu malam itu diciptakan, waktu malam diadakan itu untuk mengistirahatkan seluruh makhluk. Jadi seluruh makhluk, apapun itu makhluknya, itu istirahatnya di waktu malam hari. Soal jam bergantung situasi dan kondisinya masing-masing. Yang pasti waktu beristirahatnya seluruh makhluk adalah malam hari. Dan ketika waktu istirahat tidur di malam hari ini datang, maka dimulai dari situlah seluruh kehidupan kita itu berakhir. Dan ketika seluruh kehidupan kita ini berakhir, nah ini bejo-bejoan, ini beruntung-beruntungan ini. Kalau tidak beruntung ya berakhir selamanya. Kalau beruntung ya masih bisa melek lagi. Itu beruntung. Namun mayoritas yang mengalami ketidakberuntungan jumlahnya ini lebih sedikit dibanding yang mengalami keberuntungan. Namun sayang, yang mengalami keberuntungan dalam jumlah besar ini hampir tidak ada yang bersyukur. Hampir tidak ada yang mau mengucapkan terima kasih.
mensyukuri keberuntungannya itu. Karena masih bisa melek lagi. Artinya mendapatkan kehidupan lagi. Nah, tentang ini pelajarannya hanya ada di pengkajian kita di sini. Artinya, ketika waktu istirahat tidur di malam hari, kita itu tidak dipakai, kita itu tidak digunakan. Karena diistirahatkan, diletakkan. Kita itu apa? Kita itu ada 5 hal. Sedulur papat, kalima wujud. Nah, 4 anasir dengan wujud, dengan raga ini. 4 anasir dan raga kita ini ketika beristirahat tidur malam itu nggak dipakai, digeletakin, dibiarkan, ditaruh. Gitu. Ya. Sedangkan hidup kita tanpa sedulur papat, kelima raga, dia berkomunikasi dengan sang empunya, yaitu Maha Hidup. Mempersiapkan kehidupan berikutnya. Mempersiapkan untuk kehidupan di berikutnya. Itu hidup kitanya. Tanpa sedulur papat, tanpa raga. Jadi sedulur papat kita, raga kita itu tidak mengetahui tentang apa yang diperjanjikan antara hidup dan Maha Hidup ini. Karena apa? Karena sedulur papat dan raga kita tidak digunakan di situ. Ditaruh, diletakkan. Ya. Ditaruh, diletakkan, tidak digunakan. Nah, bagi orang-orang yang mengerti tentang ini, ketika waktu istirahat tidur di malam hari, maka sedulur papat, kelima raga kita benar-benar melakukan istirahat, menggunakan kesempatan itu untuk benar-benar beristirahat. Namun tidak semua orang bisa di sini. Tidak semua orang ngerti, paham, dan tahu di sini. Sebab karena itu, kesempatan emas yang diberikan oleh hidup kita untuk beristirahat, artinya tidak semua orang bisa menggunakannya dengan baik. Sehingganya, walaupun diberi waktu dan kesempatan untuk beristirahat, tetap aktivitas seperti bermimpi. Nah, mimpi itu dikarenakan 4 anasir atau sedulur papat kita keluar dari raga ketika sedang beristirahat ya. Raga dan sedulur papat digeletakin sama hidup, nggak digunakan sama sekali. Dikarenakan ketidaktahuan, sehingganya ketika hidup tidak menggunakan sedulur papat dan kelima raga, ini tidak dalam keadaan manunggal. Tidak dalam keadaan manunggal. Nah, dikarenakan tidak dalam keadaan manunggal, akibat dari tidak ngerti, tidak paham, maka salah satu atau 2 atau 3 bahkan tidak menutup kemungkinan keempat-empatnya itu keluar dari raga. Aktif dengan sendirinya gitu. Tidak menggunakan waktu dan kesempatan yang diberikan oleh hidup untuk beristirahat. Sehingganya di dalam kesempatan emas itu dia masih beraktivitas. Mimpi ke sana, mimpi melakukan ini, mimpi itu, mimpi. Nah, laku ini hanya ada di Wahyu Pancagaib. Laku tentang ini hanya ada di Wahyu Pancagaib. Sebab karena itu, seorang putra kekudangane Rama ketika hendak istirahat tidur di malam hari, melakukan patrap samadhi mijil sowan terlebih dulu. 1. Agar supaya tidurnya dalam keadaan manunggal, bersatu, tidak berpisah. Sehingganya tidak mengalami mimpi-mimpi. Dengan tidak mengalami mimpi-mimpi, nanti bangun dari tidurnya itu fresh, bisa fresh, tidak capek. Gitu. Kalau tidak dalam keadaan manunggal, ketika
beristirahat tidur, bangun dari tidur padahal tidak melakukan aktivitas apa-apa. Itu bisa capek rasanya itu. Rasanya capek, tidurnya tidak puas, capek. Bahkan ada bagian-bagian tubuh kita akan terasa nyeri. Karena melakukan aktivitas tanpa digunakan oleh pemiliknya. Satu itu. Yang kedua, kalau diibaratkan pakaian, ketika hidup memberikan kesempatan waktu untuk beristirahat bagi sedulur papat kelima raga kita, itu tidak menggunakan sedulur papat kelima raga kita, sama sekali tidak digunakan. Digeletakkan, diletakkan. Masnya maju sini, jangan mojok sana, maju sini. Ini masnya pindah satu ke sini. Pindah satu. Itu yang perempuan geser ke sini, mbaknya geser ke sini. Ketika malam hari tiba, entah kapan waktunya, hidup akan memberikan kesempatan kepada sedulur papat kalimo raganya untuk beristirahat. Seorang putra kekudangannya Romo, ketika waktu istirahat ini datang, maka harus melakukan terlebih dahulu patrap samadhi mijil sowan sebelum istirahat tidur di malam hari. Ingat, tidur di malam hari. Jangan bertanya tidur di siang hari ya, karena saya tidak ngomong seperti itu. Nah, ketika sedulur papat kalima raga kita ini tidur, istirahat tidur, berarti ketika itu hidup tidak menggunakan sedulur papat kelima raga kita. Sama sekali tidak digunakan. Karena diistirahatkan, artinya itu diletakkan, ditaruh, tidak digunakan. Lah, kalau sedulur papat kelima raga kita ini diibaratkan sebuah busana, sebuah baju, busana, coba apa yang ada di otak panjenengan? Setelah baju ini selesai saya pakai, kemudian saya geletakin gitu aja. Apa yang akan terjadi oleh baju itu? Enggak. Mungkin panjenengan sering melakukan, tapi belum pernah mendapatkan pelajaran ini ya. Ketika baju ini selesai saya gunakan, kemudian saya lepas, saya taruh, begitu saja, sudah pasti baju ini akan mengalami kusut, lungset, dan lain sebagainya. Kira-kira begitu enggak? Betapapun baju ini sudah saya setrika, kalau digeletakin seperti serbet, seperti lap yang sudah tidak terpakai, sudah pasti akan kembali kusut. Kira-kira gitu enggak? Itulah gambaran kalau asal tidur. Gambarannya kalau asal tidur itu loh seperti itu. Berbeda ketika kita melepas baju dan merapikan baju kita, kemudian meletakkannya dengan baik. Semisal disetrika dengan wiru, besok dipakai lagi tetap dalam keadaan masih setrikaan dengan wiru-wirunya. Itu gambaran ketika kita tidur dengan baik. Melakukan patrap samadhi mijil sowan sebelum istirahat tidur di malam hari. Lah itu gambarannya seperti itu.
Gambarannya seperti ketika kita melepas baju, melepas pakaian, kemudian merapikan dan meletakkannya di tempat yang tepat dan baik. Gambarannya seperti itu. Paham? Dan ketika hidup kita mengistirahatkan sedulur papat kelima raga untuk beristirahat, artinya seluruh kehidupan kita sebelum istirahat tidur di malam hari itu selesai semua, habis. Selesai semua. Pekerjaan yang sudah selesai, pekerjaan yang belum selesai, tapi disebut selesai pada saat itu. Untuk pekerjaan yang belum selesai sebelum tidur tadi, maka ini ada tanggung jawabnya. Nah, tanggung jawabnya. Untuk pekerjaan yang sudah selesai, ya selesai. Untuk yang belum selesai, ada tanggung jawabnya. Kalau dalam ilmu perkantoran, udah tutup buku itu. Udah tutup buku itu. Ketika waktu istirahat tidur malam berarti sudah tutup buku. Tidak ada pembukuan lagi di situ. Nggak ada pembukuan. Perkara ada pembukuan yang sudah selesai atau belum selesai itu akan ditanggung jawab oleh hidup kita. Seperti apa hidup kita bertanggung jawab ketika selesai menggunakan sedulur papat kelima raga? Supaya panjenengan lebih mudah mencernanya lagi, saya gambarkan seperti baju tadi, seperti busana tadi. Setelah beraktivitas sehari penuh dan tiba waktunya beristirahat, kalau sedulur papat kelima raga saya ibaratkan sebuah busana, sudah pasti ketika beristirahat kita akan melepas baju. Ya, melepas baju. Setelah baju dilepas, dikarenakan ini sebuah putra kekudangane Romo, artinya kan tidak sama seperti pada umumnya, bukan? Ketika baju dilepas, diintip dulu. Setidak-tidaknya itu diintip. Tahu diintip? Intip itu bukan nasi gosong ya. Diintip. Diinceng. Jenengan ngerti inceng wong di? Oh, wong Lamongan. Loh, yang dari Bogor tadi? Oh, 1, 2, 3, 4. Oh, saya kira jenengan dari Bogor. Ya, diintip dulu. Baju dilepas, diintip. Ya, diperiksa. Oh, ada noda. Ah, ini kayaknya bekas semen. Oh, ini bekas tinta di saku. Karena diintip jadi tahu kan? Lah, noda semen, noda tinta yang saya maksud itulah bentuk pekerjaan yang belum selesai. Ya. Dikarenakan baju ini ada kotoran, maka tidak akan digantung di lemari. Ya. Tetap dirapikan namun tidak masuk lemari. Masuknya ke wadah pencucian. Akan dicuci agar supaya besok bisa dipakai lagi. Kira-kira kebiasaan panjenengan gitu enggak? Enggak ya? Soalnya belum pernah jadi PNS kan? Nah, itu seperti itu. Namun jika tidak ada noda tinta, tidak ada noda semen, tidak ada noda tanah, pasti setelah dirapikan digantung, taruh lalu letakkan di lemari. Besok dipakai lagi. Itu gambaran jika tidak ada pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai. Seperti itu.
Setelah sedulur papat kalimo raga terkondisikan dengan baik, kemudian hidup kita mulai menghadap Maha Hidup untuk melakukan perjanjian guna di kehidupan selanjutnya. Itu kalau ada jatah loh. Kalau nggak ada jatah ya nggak bisa melek lagi. Gitu. Kehidupan selanjutnya masuk tanah. Makanya penting mengucapkan terima kasih pertama kali mata kita terbuka sebelum ingat apapun. Kalau lebih dulu ingat itu, baru mengucapkan terima kasih, berarti masih belum. Itulah patrap samadhi mijil sowan yang dilakukan oleh seorang putra kekudangannya Romo sebelum istirahat tidur malam. Jika ada jatah kehidupan berikutnya, berarti masih bisa membuka mata. Dan ketika kita membuka mata, berarti dimulai pada saat itu hidup kita menggunakan lagi sedulur papat kelima raganya untuk beraktivitas di dalam kehidupan di dunia ini. Dikarenakan kehidupan selanjutnya ini sudah terkondisikan, maka harus ditata terlebih dahulu supaya tidak semrawut. Sebab karena itu bangun dari tidurnya seorang putra kekudangannya Romo harus melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah terlebih dahulu. Maksudnya mengatur dan menata kehidupan yang akan dijalani selama 24 jam full itu tadi. Artinya, pertama kali kita membuka mata, yang berarti pertama kali hidup menggunakan sedulur papat kelima raganya, maka dimulai pada saat itu kehidupan baru kita itu dimulai. Kehidupan baru kita itu dimulai di situ. Jadi kehidupan itu enggak bertahun-tahun, kehidupan itu sesungguhnya per hari. Kehidupan itu sesungguhnya per hari. Bukan per bulan, per tahun-tahun itu enggak. Dari pertama kali membuka mata setelah istirahat tidur di malam hari sampai menutup mata lagi. Ketika beristirahat tidur di malam hari. Hanya sesingkat itu loh kehidupan kita sesungguhnya. Jadi kalau kita sampai enggak bisa bersyukur, enggak bisa menikmati, wow, ruginya. Ruginya. Aktivitas kehidupan kita di setiap harinya ini super komplit, ya, super komplit dan semuanya itu bukan rancangan otak kita, gitu. Bukan agenda ilmu pengetahuan kita, bukan. Selama sehari semalam itu super komplit. Dan yang melakukannya adalah hidup itu sendiri. Menggunakan sedulur papatnya dan kalima raganya. Itu yang digunakan untuk dalam kehidupan. Jadi, kalau harus saya gambarkan dengan sederhana, ketika sedulur papat kelima raga kita itu beristirahat, hidup kita itu berkomunikasinya ini bisa terjadi dia keluar meninggalkan sedulur papat kalimo pancer kelima raga, bisa juga masih tetap di situ namun berkomunikasi dengan Maha Hidup. Dan komunikasi ini yang tidak bisa diketahui oleh apapun makhluk lain. Hidup panjenengan tidak bisa mengetahui hidup saya yang sedang berkomunikasi dengan Maha Hidup, tidak bisa gitu.
Makanya di sini di dalam Isra Mi'raj digambarkan ketika Rasul berhadapan dengan Allah, Jibril aja nggak bisa ikut gitu loh. Maksudnya itu nggak ada yang bisa ikut campur tentang ini, apapun itu, apapun itu. Apa yang dibicarakan oleh hidup kita dengan Maha Hidup? Kehidupan berikutnya nanti gitu. Kalau masih ada jatah, nah itu yang dibicarakan. Nanti besok kamu begini, terus direkam sama hidup itu direkam. Begini, selama 24 jam full atau sehari semalam itu komplit. Artinya ada bergerak, ada diem, ada duduk, ada berjalan, ada makan, ada minum, ada beol, ada kencing, ada ke pasar, ada ke toko, ada diem di rumah, ada kerja, ada semuanya komplit. 24 jam itu. Nah, itu sudah diperjanjikan itu. Ya, udah diperjanjikan di situ. Setelah selesai perjanjian ini, nah baru hidup ini mengaktifkan lagi sedulur papat kelima raganya untuk menjalani apa yang sudah diperjanjikan tadi, apa yang sudah disetujui tadi gitu. Kenapa hidup mengaktifkan sedulur papat kelima raganya? Karena tanpa sedulur papat kelima raga, hidup tidak bisa melakukan apa yang sudah diperjanjikan tadi, nggak bisa. Sebab karena itu Maha Hidup memberikan alat kepada hidup kita berupa sedulur papat kelima raga untuk bisa menyatakan firman-firman yang sudah diperjanjikan dan disetujui tadi. Jadi tidak perlu ngerancang gitu loh. Saya supaya bisa dapat kerja, gimana caranya ya? Sekolah ijazah enggak punya pengalaman, enggak perlu ngerancang gitu karena sudah ada itu tadi loh, udah diperjanjikan itu tadi loh. Ya, besok makan siapa? Iya, besok makan siapa? Jadi nggak usah dipikirin itu, nggak usah. Sudah ada itu tadi, komplit sehari semalam 24 jam full itu komplit di situ. Lah tentang ini tugas kita hanya menikmati rasanya kelakuan hidup dengan kesadaran cinta kasih sayang. Hanya itu tugas kita. Bukan yang lain. Yang melakukan apapun itu hidup kita sendiri. Menggunakan sedulur papat kelima raganya. Nah kita hanya disuruh menikmati rasanya kelakuan hidup dengan kesadaran cinta kasih sayang. Ketika apa? Ketika hidup itu menggunakan sedulur papatnya, ketika hidup itu menggunakan raganya, itu loh rasanya itu yang dinikmati. Kita yang dimaksud siapa? Kita yang dimaksud adalah sedulur papat kelima raga. Ya. Jadi tugasnya sedulur papat kelima raga adalah menikmati rasanya kelakuan hidup ketika menggunakan sedulur papat kelima raga dengan kesadaran cinta kasih sayang. Hanya itu tok. Dan ini dimulai sejak pertama kali kita membuka mata setelah istirahat tidur di malam hari. Dimulai dari situ. Jadi apapun itu tidak perlu dirancang, tidak perlu dikejar, tidak perlu dicari, tidak perlu dipikir, tidak perlu diagendakan, tidak perlu lah, wong sudah semua. Selama kita tidur itu tadi loh sudah semua gitu loh. Namun ada firman-firman yang durasinya panjang, ada firman-firman yang durasinya pendek atau singkat. Namun firman yang berdurasi panjang atau firman yang berdurasi pendek itu bukan urusan kita. Urusan kita itu adalah menikmati rasanya, itu tadi urusan kita. Tugas kita di situ. Aslinya hanya seperti itu toh. Wah, besok ada tagihan datang. Sekarang belum megang uang. Nggak perlu ke situ, nggak perlu nikmati aja. Karena apa? Karena sudah ada agendanya itu tadi loh. Gitu loh. Maksud saya seperti itu. Ketika sedulur papat kelima raga bersedia menikmati rasanya kelakuan hidup
ketika menggunakan sedulur papat, kelima raga, semuanya itu beres gitu loh. Semuanya beres, nggak ada masalah, apapun itu nggak ada masalah. Betapapun banyaknya hutangnya itu nggak masalah lah, wong dia sendiri yang melakukan. Dia yang melakukan berarti kan dia sendiri yang bertanggung jawab, kan? Aslinya hanya seperti itu toh aslinya.